Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini kita akan bahas topik bahasan yang sangat penting sekali menurut saya guys. Menurut saya yaitu tentang saksi mata. Karena begini guys ya, ada yang namanya seorang teman kita dari umat Kristen itu mengatakan bahwa bukan cuma dia, sebenarnya banyak ya di forum debat itu saya dengar eh, banyak kok saksi mata yang melihat Yesus salib gitu kan. Nah itu membuat dalil bagi mereka bahwa Yesus sebenarnya salib, mati salib, bukan bukan diselamatkan. Nah kita akan bahas ini guys di video ini, ya kan? Nah saksi mata. Jadi dalil mereka adalah mengatakan saksi mata itu minimal dua, ya kan? Lebih dari satu. Nah kalau makin banyak makin bagus gitu kan. Nah tapi perlu diketahui juga ya, sebelum kita masuk ke topik lebih dalam ya, kita bongkar dulu luar-luarnya dikit gitu kan. Jadi gini, saksi mata itu guys ya, harus dicek juga apakah dia bersaksi dusta apa tidak gitu kan. Ya kan, jangan mentang-mentang saksi mata kita percaya begitu aja, itu yang poin pertama. Ya kan, kita harus cek betul saksi matanya. Memang betul, makin banyak makin bagus, sehingga kan lebih lebih nggak mungkin orang tuh berbohong rame-rame dibanding berbohong sendiri atau berdua atau berapa orang gitu kan. Kalau rame-rame kayaknya lebih mustahil untuk berbohong gitu kan, karena rame ini kan, ya kan. Nah susah untuk mereka nih disangkakan kompak gitu guys, karena rame gitu. Nah, makanya memang betul kalau makin rame makin bagus, cuman ada tapinya. Ini yang orang-orang tidak paham, kayak contoh kayak penyahabat Yesus. Jadi gini, nggak semua kasus itu saksi mata adalah faktor yang bisa diandalkan ya, walaupun banyak sekalipun ya. Ada beberapa kasus itu nggak bisa guys, diandalkan saksi mata ya, apalagi dalam hal agama, ya kan. Karena pertama banyak kasus-kasus dalam agama ini yang kita tuh apa ya, yang terdisrupsi oleh waktu. Misalnya kayak kejadian Nabi Adam misalnya, atau penciptaan langit dan bumi gitu kan. Itu kan saksi matanya nggak ada. Nah tapi dari mana kita tahu itu benar, kita yakin itu benar? Karena kita meyakini itu tertulis di kitab suci. Kitab suci kan berasal dari Tuhan gitu kan. Nah makanya kita meyakini itu benar. Jadi tidak ada saksi mata guys, karena langsung Tuhan yang memberitakannya melalui kitab suci, melalui para nabi-nabi dan rasulnya gitu kan. Nah itu contohnya kan. Lalu ada lagi satu yang dilupakan guys mengenai saksi mata nih ya. Jadi pertama, nggak semuanya itu apa namanya bisa jadi kalau misalnya nggak ada saksi mata ya, belum tentu itu nggak bisa terbukti, nggak tentu juga, belum tentu juga, ya kan. Karena ada kasus-kasus di agama seperti itu. Lalu contoh lain guys, misalnya ini perkara hakim ya. Hakim itu kan kata mereka kan, lalu orang-orang ini membawakan ke hakim. Jadi hakim tuh cukup melihat adanya saksi mata yang banyak, yaitu lebih dari satu gitu kan. Nah itu jadi alasan cukup untuk itu sebagai barang bukti dan langsung memutuskan. Nah, jadi orang ini katanya misalnya lah itu udah saksi mata gitu kan. Nah sehingga mereka menjadikan ini dalil kalau Yesus itu pasti salib karena ada saksi mata yang banyak gitu kan. Nah ini perlu kita terangkan guys, biar kita tuh nggak boleh sebagai manusia tuh berpikiran sempit. Kita harus luas jangkauan cakrawala berpikir kita gitu kan. Nah bagi seorang hakim juga begitu, nggak cukup hanya melihat ada dua alat bukti ya, yang dua saksi lebih satu, nggak cukup. Jadi gini, anda tahu ya, kalau anda ketik itu di Google ya, anda ketik di Google korban salah tangkap, nah itu anda akan temukan banyak sekali korban salah tangkap guys. Jadi ada satu kasus menarik di Cina itu ya. Di Cina itu ada buronan lari guys. Buronan itu lari dari penjara, kabur dari penjara. Lalu akibat itu kan dicari ya tuh, sambulan dicari polisi. Nah ada orang yang ternyata mirip sama dia. Orang ini mirip sekali sama dia gitu guys. Dilihat itu nggak bisa dibedakan, sama persis. Nah sehingga orang ini terkena kasus salah tangkap 5 kali. Jadi polisi menangkap orang ini 5 kali berturut-turut. Ditangkap, rupanya salah tangkap, lepaskan. Lalu ditangkap lagi, lalu dilepaskan lagi karena salah nangkap gitu kan. Sampai 5 kali berturut-turut, ya kan? Jadi bukannya buronan ditangkap, malah orang ini. Kenapa? Karena orang ini mirip, hanya karena dia mirip gitu guys. Nah itu jadi sebenarnya di dunia ini banyak orang yang mirip guys. Sehingga kalau
kalau kita cuman itu patokannya, ya kan, saksi mata nggak cukup. Jadi bagi anda yang berpikir sempit, anda harus tahu ini, harus pelajari ini juga bahwa ada hal seperti itu gitu, ya kan. Misal gini, saya kasih contoh ya. Misalnya dalam suatu, misalnya ada dua orang yang mirip nih, dua orang yang mirip, ya kan. Enggak bisa kembar, bisa enggak gitu kan? Karena enggak mesti kembar juga orang mirip, guys. Jadi ada suatu kejadian di kampung A, kejadian nih. Ada maling kan, atau pembunuh atau apapun lah kriminal lainnya, gitu kan. Lalu kepergok sama banyak warga kampung, banyak warga melihat posturnya, wajahnya, semuanya gitu kan. Tapi warga nggak berhasil menangkap orang itu berhasil kabur, gitu kan. Nah, berhasil kabur. Lalu tentu kalau berhasil kabur, orang itu lapor polisi kan, Pak, di kampung kami ada kejadian kriminal. Oke, tentu dicatat polisi lah ciri-cirinya kan, orangnya gimana, oh gini gitu, dibuatlah sketsa gambar wajah gitu kan, sama sketsa badan gitu kan. Nah, lalu berdasarkan ini polisi mencari, karena di saksi mata ini mengatakan seperti itu ciri-cirinya. Lalu polisi mencarilah tersangka yang mirip ciri-cirinya dengan yang digambarkan warga. Lalu ketangkaplah satu orang misalnya, lalu dibawa ke pengadilan, gitu kan, dihadapkan sama warga, ya kan. Nah, ketika dituju ke warga, ini enggak tersangka kriminalnya, oh iya Pak, dia melakukan itu, semua warga sepakat dialah pelakunya. Tapi yang dituduh pelaku ini menolak, saya tidak pernah ke kampung itu Pak, saya tidak pernah melakukan itu. Lalu dia nggak ada saksi gitu kan, kebetulan dia hidup sendiri dia kan, jadi dia nggak ada saksi. Atau anggaplah dia punya saksinya, tapi sedikit skala banyak guys, saksinya paling satu orang. Kebetulan waktu itu dia main ke rumah temannya, misalnya nama temannya, ya anggaplah dia main ke rumah temannya gitu kan. Lalu dia bilang, saya Pak, waktu yang disebutkan warga itu kejadian itu misal hari Jumat ya, jam 1 malam itu Pak, saya tidak ada di kampung itu Pak. Waktu itu saya ada tidur di rumah teman saya, namanya ini. Lalu tentu polisi memanggil temannya itu untuk datang sebagai saksi satu orang, gitu kan. Nah, tadi syaratnya mereka bilang apa dalilnya? Minimal 2 orang atau lebih. Itu ada benar guys, tapi nggak semua kasus bisa dipakai situ. Nah, ini makanya saya terangkan di sini biar mereka dipaham. Jadi mereka tuh nggak bisa berpikir sempit, harus alisannya harus luas gitu kan. Jadi dipanggillah saksi yang satu orang ini untuk membenarkan si orang ini gitu kan. Lalu kalau hakimnya nggak cerdas seperti orang-orang ini ya, seperti yang mendalilkan seperti itu, lalu dia katakan, saksimu kurang nih, minimal saksi 2 orang loh, ini banyak loh, mungkin kamu menang lawan yang banyak itu, saya lebih percaya pada yang banyak itu. Enggak Pak, kata yang dituduh sangka nih, saya tidak melakukannya Pak, ini saksi siapa ya? Nggak bisa, minimal misalnya 2 orang saksi. Apa terjadi? Ya masuk orang ke penjara, padahal bukan dia melakukan gitu kan. Nah, makanya kalau hakimnya cerdas, dia akan teliti lagi, ya kan? Meskipun ini saksinya banyak, ya melebihi jumlah saksi dibutuhkan, bahkan kan ini cuma 1 orang, tapi itu nggak cukup. Hakim cerdas akan melihat seperti itu, ini nggak cukup nih, dia akan korek lagi. Oke, meskipun dia akan hakim yang cerdas yang biasanya akan mengatakan sendiri guys. Oke, memang syarat itu memang saksi minimal 2. Kalian banyak, kalian lebih meyakinkan. Ini cuma 1. Tapi saya perlu pembuktian, saya harus korek lagi. Nah, akhirnya apa yang dilakukan dia? Akhirnya dia mencari yang lain. Misalnya kayak rekaman CCTV, entah apakah di rumah temannya ini ada CCTV di rumahnya, atau mungkin ada tetangga lain yang melihat, atau mungkin ada orang yang bisa membuktikan ini adalah bagian dari keluarga dia. Nah, dia kan tanyakan, kamu punya keluarga nggak? Ada ibu, ada bapak, ada adik, ada. Lalu dipanggil lah orang tuanya misalnya. Panggil orang tuanya gitu kan, meskipun orang tuanya nggak ada di tempat itu, tapi mungkin dia lupa ngasih tahu orang tuanya kalau dia tuh waktu itu dia datang ke rumah si Anu, karena mungkin dia tuh adalah orang yang tidak tinggal satu kota sama keluarganya, dia tinggal di kota lain, ngekos sendirian gitu guys. Kalau dipanggil lah keluarganya misalnya, lalu konfrontir, ini benar anak ibu misalnya nih kan, akhirnya kan untuk membuktikan kan tentu orang tua akan menanyakan hal-hal yang spesifik, yang sekiranya hanya anak dia ini yang tahu, karena anaknya mungkin tanya tentang masa lalu. Kamu dulu waktu kecil biasa kan langsung kenal, tapi anggaplah ini karena anggaplah pura-puranya orang tuanya nggak kenal gitu kan, dia nggak kenal untuk meyakinkan memang anak dia gitu kan, karena memang mirip dengan pelaku yang digambarkan warga. Jadi orang itu menuduh gitu kan, ditanyakan akhirnya,
waktu kecil kamu ngapain aja, apa yang kamu ingat waktu kecil. Nah, lalu disampaikan dia, masa ibu nggak ingat atau bapak ingat waktu kecil kan saya suka makan sate gitu kan, bapak ibu kan suka ngasih saya sesuatu jajan sate, lalu lalu saya kalau nggak beliin saya nangis, oh berarti memang anak saya nih pikiran ini kan. Nah, akhirnya kuat, apa ininya, apa namanya, ntar guys ini ada orang. hmm, Duh, orang ganggu ya. Jadi kuat apa yang namanya kan, alibinya, dan bisa dibuktikan ya dengan, ya kayak kasus simpel ya, misalnya siapa nama kakaknya, nama abangnya, nama buyutnya gitu kan, dia bisa jawab, ya udah itu cukup jadi bukti kalau dia tuh memang bukan pelaku yang itu. Lalu dia dilepaskan dan dicari pelaku lain gitu kan, pelaku yang sebenarnya gitu kan. Jadi itu hal yang di dunia nyata ya. Nah, karena mata bisa menipu, orang di dunia ini ada yang mirip ya. Nah, ada yang mirip, ada yang kembar. Lalu yang satu lagi yang jangan lupa guys ya, ini dalam hal agama ya. Quran itu mengatakan bahwa nabi, apa namanya, Nabi Isa itu atau Yesus mereka sebut itu disalib. Bukan Nabi Isa disalib, tapi Nabi Isa itu yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Jadi orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Nah, jadi Tuhan tuh bisa berbuat hal itu guys. Karena faktanya memang ada orang-orang mirip kan. Kuasa Tuhan membuat hal seperti itu. Jadi jangan kita nggak aneh kalau Tuhan itu bisa membuat orang yang mirip dengan orang ini gitu kan. Itu kuasa Tuhan untuk menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus gitu kan. Nah, sehingga apa yang mereka lihat, saksi-saksi yang lihat itu adalah itu Yesus, padahal bukan. Itu adalah orang yang serupakan dengan mereka. Jadi ada kasus itu guys. Jadi ada kasus tertentu yang mata tuh nggak bisa dipercaya. Jadi makanya kita kembalikan kepada kitab suci, gitu kan. Nah, kebetulan yang melihat itu kan, menuliskan dalam kitab yang katanya suci ya, eh, adalah catatan mereka. Jadi ada catatan versi Lukas, ada Matius, ada versi Petrus misalnya. Mereka mencatat kejadian waktu itu. Oh, waktu itu saya nampak Yesus salib misalnya gitu kan. Nah, itu kan catatan buatan manusia. Manusia pernah ada perasaan seperti kata tadi kan. Iya, mau apa? Jangan-jangan bukan Yesus yang mereka lihat, tapi orang yang serupakan gitu. Karena mata bisa menipu, ya kan? Karena Tuhan punya rencana, gitu kan. Jadi Tuhan itu pengen membuat mereka nih mengira kalau yang mereka bunuh adalah Yesus, padahal nggak, Yesus selamatkan gitu loh, ya kan? Karena kebaikan Tuhan menamakan Yesus sehingga tidak jadi disalib. Jadi yang digantikan lah mungkin saja Yudas yang mengkhianat gitu kan sebagai hukuman, bisa jadi, atau siapapun itu walau sawab, hanya Tuhan, hanya Allah yang tahu gitu guys. Jadi hal-hal seperti itu ada. Jadi di beberapa kasus itu saksi mata nggak berlaku guys, ya. Saksi mata nggak berlaku, saksi mata. Atau nggak cukup cuman ada syarat bukti dua orang minimal saksi mata, nggak cukup guys. Makanya sebagai orang yang cerdas ya, orang yang berakal, orang yang paham, harus dilebarkan aspeknya, harus lebih jauh lagi mengenai kesaksian saksi mata ini pasti apa palsu, ada nggak hal lain yang perlu dipertimbangkan gitu, ya kan? Jadi luas guys, jadi nggak bisa kita hanya berpikir seperti itu. Lalu tengok nih apakah aspek agama mana kuat, firman Tuhan atau cerita sejarah manusia gitu loh. Karena perlu diketahui cerita sejarah manusia pun itu ada beda-bedanya. Kenapa? Karena mereka lihat pakai mata gitu kan. Tiap orang beda sudut pandangnya. Contoh kayak kejadian kejadian penjajahan Belanda itu tiap orang beda versi. Ada yang mengatakan ini adalah ada yang mengatakan ini adalah bukan penjajahan tapi cuma dagang saja penjajah itu kan. Ada yang mengatakan penjuang kita itu adalah perampok, penjahat, radikal, teroris gitu kan. Nah, sebenarnya ada yang mengatakan bahwa pejuang itu memang pejuang, memang pahlawan, memang satria gitu kan. Justru pecundangnya adalah pihak penjajah gitu. Jadi itulah kalau kita bersandar pada catatan sejarah manusia. Makanya kitab suci nggak bisa guys. Kitab suci itu harus murni dari interpretasi manusia, harus murni. Makanya kita meyakini kebenaran Quran, karena Quran itu murni semuanya 100% firman Allah, firman Tuhan. Kalau kita kan campur-campur tuh, ada firman Tuhan yang mana itu kata Yesus, yaitu Yesus menyampaikan firman Tuhan melalui dia gitu kan, melalui Yesus itu. Karena dia adalah utusan, ya, menyampaikan firman Tuhan lewat utusan yang namanya Yesus itu. Nah, tapi di situ juga ada catatan sejarah, apa yang dilihat oleh Lukas, Petrus, Matius. Nah, itulah namanya catatan sejarah.
Nah itu nggak bisa dikatakan kitab suci guys, karena sejarah, Anda tahu sejarah nggak? Sejarah yang catat manusia, bukan dari informasi dari Tuhan. Ya kan, informasi sejarah itu kan dari Petrus, Lukas, Matius. Mereka mencatat apa yang mereka lihat. Jadi sejarah itu murni dari mereka, bukan dari Tuhan. Tapi kalau apa yang Yesus sampaikan mengenai yang di masa lalu, itu sejarahnya memang dari Tuhan. Nah, Yesus menyampaikan apa yang Tuhan ketahui, yang Tuhan itu yang ya Tuhan maha tahu gitu kan. Nah, jadi makanya kalau Quran itu dipisahkan, mana Quran, mana hadis. Kalau cara sejarah namanya buatan manusia itu adalah hadis. Hadis itu mencatat apa perkataan Nabi, apa yang Nabi lakukan, apa sahabat lakukan. Nah, makanya itu hadis pun nggak bisa semua dipakai. Ada tingkatannya, ada yang hadis sahih, ada yang hadis mutawatir, ada hadis yang kurang sahih, ada yang palsu bahkan atau dhaif gitu kan. Nah itu dicek lagi, diteliti lagi. Jadi nggak semua sejarah itu dipakai dalam hadis guys. Dikategorikan lagi, dicek lagi kebenarannya. Apakah orang ini jujur dengan menyampaikan, apakah orang ini ya kita lihat lagi apakah saksinya banyak itu kan, apakah orang ini sehat ketika menyampaikan dan hal-hal lain yang logis gitu guys. Jadi ada kategorinya. Makanya Islam ini agama yang logis, yang sempurna. Kita bisa bedakan mana kitab suci, mana cacat sejarah, yang mana kitab suci itu pasti 100% firman Tuhan. Tapi kalau hadis ya atau catat sejarah kayak di Alkitab itu yang catatan Lukas, Matius, Petrus itu adalah buatan manusia, tulisan tangan manusia. Seperti di hadis itu harus dikategorikan lagi. Ini benar disampaikan oleh Lukas nih, oleh Petrus ini, oleh apa ini. Tapi kan mereka tidak melakukan itu. Mereka percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Lukas, Petrus, dan Matius. Padahal kalau kita baca ya kitab itu ya, di antara mereka bertiga ini ada beberapa perbedaan. Karena sudut pandangnya beda gitu kan. Nggak sama guys. Ada yang sama, ada yang tidak gitu. Nah, jadi nggak mungkin lah yang nggak sama tuh semuanya benar gitu kan. Nggak mungkin. Pasti ada yang salah, di antaranya ada yang benar. Tapi mereka masukkan dalam kitab suci, nah itu kacau guys. Kalau kita kan tidak, kita pisahkan itu sebagai namanya hadis. Jadi kita pilih-pilih lagi mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang meragukan gitu guys. Jadi Islam ini bagus dalam hal logiknya gitu, dalam kategorian. Jadi tidak ada kerancuan dalam membedakan mana firman Tuhan, mana yang sejarah tentang manusia guys. Nah jadi itu kalau kita ngomong nih saksi mata. Jadi dalam kasus misalnya kayak penyaliban Yesus itu kita nggak bisa bersandar pada saksi mata karena di situ ada namanya firman Tuhan ya yang mana ini kita sebut dalam Al-Quran. Allah menyampaikan bahwa Yesus tidak salib, nggak bisa tidak salib. Jadi itulah yang kita jadikan pegangan dibandingkan dari saksi mata karena mereka punya keterbatasan ya. Mereka nggak bisa menentukan karena mereka cuma lihat dengan mata. Jangan-jangan itu bukan Yesus, jangan-jangan itu orang yang benar, itu adalah orang yang diserupakan. Karena Tuhan lebih tahu gitu kan. Makanya gimana pun cara apanya itu kayak gitu-gitu tuh guys ya. Yang cara sejarah manusia tuh tetap akan kalah dibandingkan firman Tuhan. Bagi orang beriman kita wajib percaya kepada firman Tuhan. Makanya nggak ada cara sejarah tuh yang sahih semua, nggak ada. Pasti ada yang sahih, meragukan, dhaif ada. Makanya itu harus diberikan kategori. Kalau mereka tidak, mereka campur semua guys. Pokoknya apa yang Lukas tulis percaya, apa yang Petrus tulis mereka percaya guys. Padahal itu adalah sejarah yang harus dipilih-pilih lagi. Seperti hadis ada kategorinya gitu kan. Nah, oke, jadi mungkin ya itu saja dulu kalau kita bicara mengenai saksi mata ya, biar Anda paham ya. Jadi itu orang yang mengatakan oh cukup dua orang saksi mata minimal cukup dah, itu udah pasti dibukti. Pasti Yesus mati salib enggak. Dan itu metodenya guys. Jadi orang-orang ini berpikir terlalu sempit. Mereka nggak punya kemampuan analisa lebih jauh dan tidak punya kemampuan berpikir lebih cerdas dan lebih bijaksana guys. Dan melihat dari helikopter view dan melihat semuanya dari secara komprehensif, secara total, secara lengkap dan utuh gitu. Mereka hanya melihat sepotong-sepotong. Itu cukup saatnya adalah lebih dari orang saksi itu cukup untuk meyakinkan atau membuktikan kalau Yesus masih salib. Tidak. Itu adalah analisa dangkal sederhana yang sekali lagi tidak bijaksana dan tidak komprehensif sehingga bisa dijadikan landasan rujukan guys. Oke, jadi nggak semuanya itu patokannya adalah cukup saksi mata, nggak. Ada beberapa aspek lain yang perlu kita teliti dan kita kaji. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini tentang saksi mata guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.